Hai, di sini kami dari kelompok 1 ingin mengobservasi Chong Afi Mansion. Selamat siang, selamat datang di Museum Chong Afi Mansion. Perkenalkan, nama saya Alvin Hendrikus Payung. Jadi saya akan memandu adik-adik sekalian untuk mengelilingi Museum Chong Afi Mansion. Nah, jadi dulu ini merupakan rumah Bapak Chong Afi yang dibuat pada tahun 1865 dan siap pada tahun 1900. Nah, jadi Bapak Chong Afi sendiri lahir di Nexian, Guangdong, China. Jadi Bapak Chong Afi itu merantau di kota Medani, mengadu nasib di kota Medani mengikuti jejak dari ayahnya. Nah, jadi foto ini diambil pada tahun 1920, tepat ulang tahun Bapak Chong Afi waktu berumur 60 tahun. Jadi ini Chong Afinya. Ini istri ketiga dari Binjai, keturunan Chinese campur Melayu. Jadi dari istri ketiga ini memiliki 7 orang anak. Ini anak pertama, ini suaminya, ini anak kedua, ini istrinya, ini anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, dan anak ketujuh. Dan yang lain ini kerabat-kerabatnya. Ini merupakan foto Bapak Chong Afi waktu berumur 40 tahun. Jadi ini Chong Afi waktu berumur 40 tahun, yang di situ umur 60 tahun. Kalau ruangan ini merupakan ruangan untuk menjamu Sultan Delhi. Jadi dulu Bapak Chong Afi dengan Sultan Delhi merupakan rekan kerja sangat akrab dunia. Sampai sekarang, ini Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi ke-14. Dan di sebelah sini merupakan salah satu cucu Chong Afi, namanya itu Bu Mimi. Jadi Bu Mimi ini merupakan orang yang mengelola museum ini dan tinggal itu di sayap kanan ini. Nah, jadi sampai sekarang keluarga Sultan Delhi dengan keluarga Chong Afi sampai sekarang akrab pertemanan mereka. Nah, kalau ruangan ini merupakan ruangan untuk menjamu tamu-tamu umumnya dari ras, suku, dan agama apapun. Jadi bisa dilihat di speaker juga. Ini terbuat dari marmer dengan dilapisi kulit kerang, dan kainnya ini kain kualitas terbaik pada zamannya. Jadi usia dari meja sama kursi ini sudah lebih dari 100 tahun usia. Nah, kalau ruang ini merupakan ruang kerja dari Bapak Chong Afi. Jadi untuk membahas bisnisnya Bapak Chong Afi di sini tepatnya. Nah, kalau yang sebelah sana itu merupakan tongkat untuk bantu berjalan Bapak Chong Afi dulu. Nah, jadi setelah tamu-tamunya tadi diajak untuk mengobrol-ngobrol di depan, Bapak Chong Afi mengajak lewati pintu ini untuk makan bersama di sini. Nah, jadi kursi sama meja ini masih original, tetapi piring-piring ini udah generasi cucunya. Nah, karena dulunya sebelum menyatakan jadi museum pada tahun 2009, keluarga Chong Afi dulu tinggal di sini. Jadi barang-barang di sini ada original dari generasi Chong Afi, ada juga original dari generasi cucunya di sini. Sini. Nah, tadi setelah tamu-tamu Chong Afi diajak untuk makan bersama di bawah, Bapak Chong Afi mengajak melewati tangga tadi untuk berdansa di sini. Ini ruang dansa atau namanya ruang ballroom pada zaman. Sebelah sini itu merupakan kamar cucu Chong Afi dari anak 7. Cucu Chong Afi yang baju warna merah, tetapi beliau itu sudah meninggal. Sekarang itu generasi cucu. Cucunya sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, jadi sebelum yang jadi museum pada tahun 2009, cucu Chong Afi dari anak 7 tinggal di sini. Maka ruangan ini sudah ditemukan.
Nah, kalau yang sebelah sini, ini merupakan ruang galeri dari anak keempat, ayahnya Bu Mimi. Jadi ini ayahnya Bu Mimi. Jadi ayah Bu Mimi ini memiliki 12 anak. Salah satunya itu Bu Mimi, anak ke-11. Dan yang anak ke-12 yang ini namanya itu Pak Pumprawira. Jadi Pak Pumprawira merupakan orang yang menggagas sebetulnya Museum Chong Api pada tahun 2009. Jadi setelah adiknya meninggal pada tahun 2014, jadi sekarang mengelola itu kakaknya itu Bu Mimi tadi. Gitu. Nah, kalau yang sebelah sini merupakan ruang galeri dari anak kelima Bapak Chong Api. Nama itu Chong Shin. Jadi Chong Shin ini merupakan pendiri sekolah musik pertama di Indonesia. Nama itu Medan Music School yang dibuat pada tahun 1950. Nah, ini gaun beliau masih gaun asli. Dan ini baju suaminya. Suami itu orang Belgia. Jadi keturunan dari mereka berdua sudah ke arah Belgia semua. 12, meninggal itu 2012. Jadi umur itu 100 tahun. Sementara suami itu umurnya 67 tahun meninggalnya. Memiliki 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua menikah lagi dengan orang Belgia. Jadi keturunannya itu udah habis jadi keturunan Belgia semua. Nah, sementara anak ketiga, anak keempat menikah tetapi nggak mempunyai keturunan. Nah, jadi sekarang keluarga besarnya tinggalnya di Belgia dan masih berkomunikasi sama pihak keluarga yang sini Bu Mimi tadi. Nah, jadi sebelum Bapak Chong Api meninggal, Bapak Chong Api sempat membuat surat wasiat dalam bahasa Belanda dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahwasanya surat wasiat ini masih dilanjutkan sama pihak keluarga. Boleh baca, boleh juga difoto. Nah, jadi Bapak Chong Api itu meninggal pada tanggal 4 Februari 1921. Jadi umur Chong Api dulu umur 61 tahun. Nah, dan yang sebelah sini merupakan proses pemakaman Bapak Chong Api. Dan yang sebelah sini merupakan foto peti matinya. Seperti ini. Nah, jadi dulu bukan menggunakan kuda, bukan menggunakan mesin, tetapi diarak-arak dipikul. Berat. Jadi mereka itu berjalan di sepanjang jalan ke sawah ini sampai ke tempat istirahatnya Bapak Chong Api di Pulau Berayan sebelah sana. Dan itu foto peti mati Bapak. Kuburan. Nah, silsilah keluarga besar dari Chong Api maksud saya. Jadi Chong Api memiliki 3 orang istri. Istri pertama dari Cina, nama itu Madam Li, mengangkat anak satu namanya Paul Yong. Jadi istri pertama nggak punya anak. Istri kedua dari Penang Malaysia, nama itu Madam Chiu, memiliki 3 orang anak. Dan ini istri ketiga Bapak Chong Api dari Binjai, keturunan Chinese Melayu. Jadi dari istri ketiga ini memiliki 7 orang anak, 5 laki-laki, 2 perempuan. Ini anak keempat, anaknya 12 anak. Salah satunya itu Bu Mimi, anak ke-11. Dan yang menggagas sebetulnya museum tadi ini Pak Pumprawira tadi. Nah, anak kelima tadi kan menikah dengan orang Belgia. Jadi sudah memakai marga Lemia, marga suaminya. Jadi yang tanda salib ini bukan Kristen tetapi orang sudah almarhum atau sudah meninggal. Nah, ini masih generasi cucunya. Cici-cicinya nanti terlalu panjang sampai ke bawah. Nah, kalau ini dapurnya dulu pada zamannya Chong Api. Kalau ini alat penggiling jadi tepung kayak beras, kacang hijau dimasukin ke dalam, terus diputar-putar jadi upin ipin. Nah, kalau ini oven sama penggiling mie udah generasi cucu. Jadi yang original dari generasi Chong Api ini semua, mulai dari awal masaknya dan juga tempat masaknya. Nah, jadi mereka tuh masak menggunakan kayu api bakar, masukkan kayu api bakarnya dari sini. Jadi asap itu nggak menyebar ke sini, tetapi melalui cerobong asap. Nah, jadi dulu pemikiran Bapak Chong Api udah pemikiran modern pada zamannya. Nah, kita lanjut kurang depan ruang keluarganya.
Nah, kalau yang sebelah sini merupakan lukisan dari anak-anak Unimed. Jadi mereka itu melukis di sini dan mendonasikannya ke pihak museum. Kalau ini merupakan ruang souvenir, dijual untuk umum. Gak mau beli, Cak? Pengen kabur. Yang di sini merupakan ruang coffee shop. Jadi ada teh, ada kopi di sini dan harganya itu 20.000 per gelas. Dan kalau yang sebelah sini merupakan rumah orang tua Chong Afi yang ada di sini. Berada dengan salah satu staf dari Jong Afi Mansion. Saya akan menanyakan pertanyaan seputar tentang Jong Afi. Nah, pertanyaan pertama, kapan bangunan ini berdiri? Nah, jadi bangunan ini dibuat pada tahun 1865 dan siap pada tahun 1900. Nah, bagaimana latar belakang berdirinya bangunan ini? Nah, jadi bangunan ini dulunya dibuat untuk tempat tinggal Chong Afi serta keluarganya dan juga sebagai hadiah untuk dari istri ketiganya. Apakah bangunan ini masih digunakan sebagai rumah hingga saat ini? Nah, kalau sampai saat ini sudah diresmikan jadi museum, tetapi di saat kanannya ditempati oleh salah satu cucu Chong Afi dari anak keempat, nama itu Bu Ini. Nah, jadi beliau sendiri mengelola museum ini sekarang. Apa saja kontribusi Bapak Jong Afi di Kota Medan? Nah, jadi kontribusi dari Bapak Chong Afi itu ada banyak, tapi yang salah satunya itu adalah rumah-rumah ibadah seperti masjid, ada gereja, dan juga kelenteng, dan masih banyak lagi lainnya di Sumatera Utara. Kapan bangunan ini diresmikan menjadi museum? Nah, jadi museum ini diresmikan jadi museum pada tahun 2009. Nah, sekian wawancara kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kalian berbuat, terima kasih. Kata-kata yang ingin kau sampaikan ke Pak Simalango? The best. Yang mau kau katakan sama Pak Simalango? Good game. Yang mau kau katakan sama Pak Simalango? Love you, Pak. Love you. Sumpah love you, Pak. I love you to you. Tapi Bapak jangan ngasih tugas kayak kami, kayak gila ya kok. Jangan ada Bapak ngasih tugas kayak gini. Jangan ada informasi, Pak. Iya, Pak. Jangan ujian ya, Pak. Wawancarai sekitar tentang Chong Afi ya sih. Seputar Chong Afi. Udah aku sendiri dulu berarti. Yo. Gua kece dari lahir. Kali kerestot lagi. Go. Jadi makan. Jadi kami sudah selesai, Pak. Kami mau makan. Nanti kami bikin video waktu kami makan ya, Pak. Tunggu aja. Bye bye, see you. Halo. Aku nggak ada. Hai guys, kembali bersama kami. Kelompok 1. Hai guys. Hai guys. Capek loh. Jadi kayak gini-gini tuh kita harus makan. Iya, kami Beliau ini kocak gaming. capek, Pak. Jadi kami itu butuh makan. Kalau kami nggak makan, kami itu capek. Jadi kami Kenapa kami yang kuasai bumi kah? rasa seperti yang paling dia benci. Semoga kuat sampai tahun